Baik, jadi saya akan menjelaskan soal-soal mengenai bentuk responsif praktik dasar elektronika. Soal pertama yaitu konsep tegangan listrik, arus listrik, hambatan listrik, dan daya listrik. Yang pertama yaitu tegangan listrik atau voltage dengan simbol V. Tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam suatu rangkaian. Tegangan ini yang mendorong elektron untuk mengalir dalam suatu konduktor. Satuan tegangannya adalah volt atau V dan dapat diukur dengan voltmeter. Semakin tinggi tegangan, semakin besar kemampuan untuk menggerakkan muatan listrik. Dapat dirumuskan dengan V sama dengan I kali R, di mana I adalah arus dan R adalah resisten atau hambatan. Selanjutnya yaitu arus listrik atau current dengan simbol I. Arus listrik adalah aliran muatan listrik dalam suatu rangkaian. Arus ini bisa berupa arus searah atau DC atau arus bolak-balik atau AC. Satuan arus listrik adalah ampere dengan simbol A dan diukur dengan ampermeter, yang dapat dirumuskan dengan I sama dengan V per R. Selanjutnya adalah hambatan listrik atau resisten dengan simbol R. Hambatan listrik adalah sifat suatu bahan yang menghambat aliran arus listrik. Hambatan dipengaruhi oleh jenis bahan, panjang luas penampang, dan suhu bahan. Satuannya adalah ohm. Selanjutnya daya listrik, power, atau dengan simbol P. Daya listrik adalah jumlah energi yang digunakan per satuan waktu. Satuan daya adalah watt dengan simbol V. Rumus dasarnya ada daya listrik yaitu V sama dengan V kali I, V sama dengan I kuadrat kali R, V sama dengan V kuadrat per R, V sama dengan W per T, dengan keterangan sebagai berikut. Selanjutnya soal kedua yaitu perbedaan antara sumber arus dan sumber tegangan pada rangkaian. Untuk sumber tegangan, definisinya yaitu sumber tegangan adalah sumber listrik yang mempertahankan tegangan tetap di antara terminalnya, terlepas dari arus yang mengalir dalam rangkaian. Karakteristiknya yaitu memiliki tegangan konstan dan arus bisa berubah tergantung beban. Contohnya yaitu baterai, adaptor listrik, generator, dan panel surya. Dengan simbolnya yaitu biasanya digambarkan sebagai sebuah garis panjang dan pendek untuk baterai atau lingkaran dengan tanda plus dan minus untuk sumber tegangan ideal. Selanjutnya untuk yang sumber arus, definisinya yaitu sumber arus adalah sumber listrik yang mempertahankan arus tetap terlepas dari tegangan yang ada di terminalnya. Karakteristiknya yaitu memiliki arus konstan, tetapi tegangan bisa berubah tergantung beban. Contohnya yaitu transistor sebagai arus, converters daya tertentu. Simbolnya yaitu digambarkan sebagai lingkaran dengan panah menunjukkan arah arus. Baik, untuk soal ketiga yaitu komponen pasif dan komponen aktif serta contohnya. Komponen aktif adalah komponen elektronik yang dapat memperkuat sinyal listrik dan membutuhkan sumber daya eksternal untuk bekerja. Yang pertama, contohnya yaitu ada dioda, berfungsi untuk mengalirkan arus listrik hanya dalam satu arah atau penyara arus. Contohnya yaitu dioda penyara, LED atau light emitting diode, dioda Schottky. Selanjutnya, kedua yaitu transistor, fungsinya yaitu sebagai saklar elektronik atau penguat sinyal listrik. Contohnya yaitu BJT atau bipolar junction transistor, NPN, PNP, dan MOSFET. Yang ketiga yaitu IC atau integrated circuit. Fungsinya itu mengintegrasikan banyak komponen dalam satu chip untuk fungsi tertentu. Contohnya IC timer, 55 timer, IC microcontroller, IC OP AMP. Selanjutnya, komponen pasif. Komponen pasif adalah komponen elektronik yang tidak dapat memperkuat sinyal listrik dan hanya berfungsi untuk menyimpan, menyalurkan, atau menghambat energi listrik.
Komponen ini tidak memerlukan sumber daya tambahan untuk bekerja. Contoh komponen pasif yaitu yang pertama, resistor dengan simbol R. Fungsinya menghambat aliran arus listrik dan membatasi tegangan dalam rangkaian. Satuannya yaitu ohm. Contoh resistor yaitu resistor karbon, resistor film, variabel resistor atau potensiometer. Yang kedua yaitu kapasitor dengan simbol C. Fungsinya itu menyimpan dan melepaskan muatan listrik dalam bentuk medan listrik. Contohnya kapasitor elektrolit, kapasitor keramik, kapasitor tantalum. Dengan satuan farad atau simbol F. Yang ketiga induktor dengan simbol L. Fungsinya itu menyimpan energi dalam bentuk medan magnet dan menghambat perubahan arus listrik. Contohnya koil, jok, transformator berbasis induktor. Yang keempat, transformator atau trafo. Berfungsi untuk mengubah tegangan AC dari suatu level ke level lain menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Contohnya trafo daya, trafo step up, trafo step down. Yang kelima, dioda Zener bagi komponen pasif dalam regulator tegangan yang berfungsi untuk menstabilkan tegangan dalam suatu rangkaian dengan satuan volt P. Soal keempat yaitu jenis-jenis dioda serta fungsinya dalam karakteristiknya. Yang pertama, dioda penyeara atau rectifier diode. Fungsinya itu mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus arah DC dalam rangkaian catu daya. Karakteristiknya itu mempunyai tegangan maju atau PF sekitar 0,7 volt untuk dioda silikon dan 0,3 volt untuk dioda germanium. Mampu menangani arus besar. Yang kedua yaitu dioda Zener, berfungsi untuk menstabilkan tegangan dalam rangkaian regulator daya dengan bekerja dalam mode breakdown atau kerja mundur. Karakteristik dioda ini yaitu beroperasi dalam bias terbalik pada tegangan tertentu atau tegangan Zener. Tidak rusak saat diberikan tegangan balik melebihi nilai Zener. Yang ketiga yaitu light emitting diode atau LED, berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi cahaya, digunakan pada indikator, layar, dan pencahayaan. Karakteristiknya yaitu menghasilkan cahaya saat diberi tegangan maju. Memiliki tegangan maju yang bervariasi tergantung warna merah, hijau, dan biru. Yang keempat yaitu dioda Schottky, berfungsi digunakan pada rangkaian switching cepat dan penyiaran daya tinggi. Karakteristiknya itu memiliki tegangan maju sangat rendah, sekitar 0,2 volt sampai 0,4 volt. Kecepatan switching sangat tinggi, cocok untuk aplikasi daya tinggi seperti inverter dan catu daya switching atau SIMPS. Yang kelima, dioda varaktor atau varicap, berfungsi untuk sebagai kapasitor variabel yang dikendalikan oleh tegangan, umumnya dalam rangkaian tuner, radio, dan TV. Karakteristiknya yaitu beroperasi dalam bias terbalik, kapasitasi berubah tergantung tegangan yang diberikan, digunakan dalam komunikasi RF dan sirkuit osilator. Yang keenam yaitu dioda tunnel yang berfungsi dalam rangkaian osilator dan amplifier kecepatan tinggi. Karakteristiknya yaitu menggunakan efek tunneling kuantum, memungkinkan arus mengalir mundur pada tegangan tertentu, memiliki resistansi negatif, cocok untuk aplikasi frekuensi tinggi. Yang ketujuh yaitu dioda GaN, yang fungsinya itu digunakan dalam osilator gelombang mikro atau microwave untuk radar dan komunikasi satelit. Karakteristiknya itu tidak memiliki sambungan PN seperti dioda biasa, menggunakan efek Gunn
untuk menghasilkan osilasi frekuensi tinggi. Yang kedelapan yaitu dioda fotodioda. Fungsinya itu mendeteksi cahaya dan mengubahnya menjadi arus listrik. Digunakan dalam sensor cahaya, kamera, dan komunikasi optik. Karakteristiknya itu beroperasi dalam bias terbalik. Sensitif terhadap intensitas cahaya, harus meningkat seiring meningkatnya cahaya. Soal kelima, jenis-jenis transistor beserta fungsinya dan jelaskan karakteristiknya. Transistor adalah komponen elektronik aktif yang berfungsi sebagai penguat sinyal, saklar elektronik, stabilisator tegangan, dan modulator sinyal. Secara umum, transistor dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu bipolar junction transistor atau BJT dan field effect transistor atau FET. Yang pertama yaitu bipolar junction transistor. Fungsinya itu digunakan sebagai penguat sinyal saklar elektronik dan pembatas arus dalam rangkaian. Karakteristiknya itu terdiri dari 3 lapisan semikonduktor, emitter atau E, base atau B, dan kolektor C. Bekerja dengan arus listrik sebagai pemicunya, mempunyai 2 jenis. Yang pertama yaitu NPN atau arus mengalir dari kolektor ke emitter. Yang kedua yaitu PNP atau arus mengalir dari emitter ke kolektor. Tegangan aktif sekitar 0,7 volt untuk transistor berbasis silikon dan 0,3 volt untuk germanium. Yang kedua yaitu kita bahas field effect transistor. Fungsinya itu berperan sebagai penguat sinyal, mengendali impedansi tinggi, dan switch elektronik dengan konsumsi daya rendah. Karakteristiknya memiliki 3 terminal utama, yaitu source, gate, dan drain. Dikendalikan oleh tegangan, bukan arus seperti pada BJT atau bipolar junction transistor. Impedansi input tinggi sehingga cocok untuk rangkaian dengan daya kecil. Memiliki 2 jenis utama, yaitu junction FET dan metal oxide semiconductor FET. Yang ketiga yaitu jenis transistor berdasarkan aplikasinya. Selain pembagian utama di atas, ada beberapa jenis transistor khusus berdasarkan fungsinya. Yang A, transistor Darlington yang berfungsi untuk penguat arus sangat tinggi, cocok untuk motor driver dan penguat audio daya besar. Karakteristiknya kombinasi 2 transistor BJT dalam satu paket sehingga memiliki penguat sangat tinggi. Yang B, IGBT atau Insulated Gate Bipolar Transistor, berfungsi dalam saklar daya tinggi pada inverter, motor listrik, dan sistem tenaga listrik. Karakteristiknya yaitu kombinasi kecepatan switching MOSFET dengan kemampuan daya tinggi dari BJT. Yang C, transistor RF atau radio frekuensi transistor, berfungsi dalam pemancar radio, komunikasi nirkabel, dan penguat sinyal RF. Karakteristiknya itu dapat bekerja pada frekuensi tinggi dari MHz sampai GHz. Baik, sekian soal-soal untuk responsif praktek dasar elektronika. Terima kasih.